Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bengkel Logika akan membuat sebuah percobaan sederhana, yaitu memasang stop kontak dan colokannya, ya, di mana langkah-langkahnya akan dijelaskan berdasarkan gambar, video, dan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Lalu dibuat dengan metode-metode yang baik sehingga mudah diikutin dan terhindar dari bahaya listrik. Bahan yang kita gunakan adalah stop kontak 4 lubang. Terdapat 2 baut yang digunakan untuk membuka tutupnya. Lalu kita menggunakan kabel serabut, di mana pada kabel tersebut terdapat tulisan spesifikasi berapa ukuran dari serat serabut tembaga tersebut. Nah, alat lainnya adalah stop kontak. Di sini kita menggunakan stop kontak yang ada saklarnya. Lalu obeng khusus, di sini ada obeng bunga, lalu tang potong, kemudian cutter yang digunakan untuk memotong kabel jika diperlukan. Langkah pertamanya adalah kita membuka baut, kemudian kita buka baut kedua sampai tutup stop kontak bisa terbuka. Setelah baut terbuka, maka tutup stop kontak bisa dibuka. Kita perhatikan di sini, di mana ada baut untuk mengikat kabel-kabel, lalu ada pengikat kabel ini kita buka dengan hati-hati. Setelah itu kita buka baut untuk memasang kabel pengantar arusnya. Lalu kita perhatikan di sana ada untuk ground. Nah, itu dia ground. Baik, setelah kabel kita kupas, kita pasang pada terminal kabel yang ada pada stop kontak. Nah, itu kita boleh memasang dengan warna yang terbalik karena tidak berpengaruh apa-apa. Setelah kuat, kita perhatikan apakah sudah betul-betul kuat, lalu kita kuatkan pada jalur pemasangan isolasi kabelnya dengan kuat agar tidak goyang atau bisa ditertarik untuk jalur yang mengantarkan listrik. Karena kalau ini tidak kuat, maka akan tertarik, mempengaruhi timbulnya spark atau korsleting pada stop kontak kita yang bisa berbahaya. Kemudian, setelah selesai kita pastikan benar-benar kuat semua bagian yang kita pasang agar penggunaan jadi aman. Setelah kabel kita pasang dengan benar, kuat, dan aman, maka kita coba tutup penutup stop kontak, di mana kita pastikan tidak ada tertinggal baut atau apapun di dalam stop kontak. Kita kalau tadi membuka bautnya mengarah ke searah kiri, lalu kalau kita memasangnya searah dengan jarum jam atau mengarah ke kanan. Nah, ini juga perlu kita pasang dengan kuat, tetapi jangan terlalu kuat, nanti bautnya akan dol atau loss atau tidak bisa mengunci. Nah, di sini perlu perhatian, feeling pada saat pemasangan. Nah, kita pastikan ada yang masih longgar, kita kuatkan lagi. Nah, setelah selesai, baru selesai. Lalu kita lanjutkan dengan pemasangan colokan listrik, di mana colokan listrik yang saya gunakan di sini adalah colokan listrik yang terdapat atau memiliki saklar on off.
Nah, di sini kita perhatikan juga bahwa kabel biru dan kabel hitam boleh dipasang terbalik, tidak berpengaruh apa-apa. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan kabel dengan isi 2 karena saya alat ini stop kontak ini hanya saya gunakan untuk lampu, di mana peralatan tersebut tidak memiliki sistem grounding. Nah, tetapi kalau kita menggunakan peralatan-peralatan seperti misalnya pompa air, mesin-mesin induksi, kulkas, maka lebih baik kita menggunakan sistem grounding, yaitu menggunakan 3 kabel. Nah, di sini Anda harus perhatikan bahwa kabel itu harus terpasang dengan baik dan kuat supaya tidak terjadi loncatan api atau spark. Pada pemasangan sebelumnya saya lihat tadi kabel isolasi tidak lengket rapat pada pengikat isolasi kabelnya. Artinya kabel biru dan hitam masih nampak keluar. Nah, ini berbahaya buat kita yang menggunakan jika ada bekas potongan-potongan atau irisan dari cutter atau tang yang membuka isolasi dalam kabel. Ketika kita tidak sengaja, maka akan menimbulkan kontak pada saat digunakan kabel ini. Nah, lalu setelah kabel terpasang dengan benar dan aman, maka kita pasang penutupnya. Lalu setelah kita pasang stop kontak dan colokan dengan benar, maka perlu kita uji jika kita mempunyai alat ukur apakah terjadi short circuit atau korsleting pada peralatan yang kita pasang. Nah, arahkan seperti biasa jarum pengatur pada arah resistansi, lalu kita ukur masing-masing kiri dan kanan, kanan dan kiri, atau kedua-duanya, dan sehingga tidak hasil bacaannya adalah jarum tidak terjadi pergerakan. Nah, itu sudah aman. Insya Allah ini sudah aman. Tahap akhirnya adalah kita coba menguji stop kontak dan colokan yang kita pasang tadi apakah sudah benar. Nah, sudah menyala, maka yang kita kerjakan benar. Semoga apa yang saya kerjakan ini bisa membantu dan bermanfaat buat Anda.